Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita ngaji lagi hari ini meneruskan Sirah Nabawiyah. Kemarin akhir Ramadan itu kita sudah sampai ke tahun kedua Hijriah, yaitu dengan Perang Badar ya. Nah, ini berarti kita mau meneruskan tahun ketiga. Tahun ketiga ini ada Ghazwah atau perang Uhud gitu ya. Nah, perang Uhud itu berarti di sekitar Madinah. Dari Madinah, Uhud itu sekitar 5 mil. 5 mil itu berarti sekitar taruhlah 6 atau 7 kilo gitu ya. Kalau dari sini ke UIN itu, kampus itu sekitar 8 kilo. Ya, sekitar sini UIN gitulah. Antara Madinah dengan Uhud itu. Nah, Madinah itu seperti ini sekarang, pilar-pilarnya sudah bagus. Ini ngopi atau ngeblat dari bangunan yang ada di Masjid Cordova. Jadi Masjid Cordova itu seperti ini, pilar-pilarnya persis seperti ini. Kemudian ini dikopi oleh Masjid Madinah ini. Nah, kemudian kita lihat Uhud itu di sebelah mana. Kalau sekitar 5 mil tadi ya. Ini berarti kalau ini Masjid Madinah, ini Masjid Madinah yang sudah ada payung yang bisa buka sendiri. Ini payung kalau siang gitu berarti buka sendiri, kemudian kalau malam ini nutup sendiri. Nah, payung ini buatan dari Perancis ini. Nah, ini terdapat di teras gitu ya. Ini berarti kalau masjid kesananya begitu. Nah, itu payung yang luas untuk jamaah. Karena jamaah di Madinah ini tidak sebanyak di Mekah. Karena di Madinah itu biasanya orang maksimal ya 9 hari di situ. Dengan sholat arba'in atau 40 waktu. Nah, biasanya begitu. Nah, ini berarti situasi Madinah yang saat ini ya. Ya, ini berarti tadi yang ini depannya. Nah, kemudian kita ini depannya masjid, kita ke Uhud. Uhud itu berarti sekitar 8 mil, 5 mil ya, dari masjid atau dari Madinah ini ke Uhud itu. Nah, kita lihat Uhud berarti
Nah ini berarti ke sini Uhud itu ini situasi depan Masjid Madinah ketika siang hari. Nah, ini sudah terbuka semua payung-payung yang besar itu. Nah payung itu kalau malam nutup sendiri sehingga tidak kelihatan payungnya seperti itu. Kita lihat Uhud tidak. Uhud itu berarti sekitar 5 mil tadi. Ini saya haji tahun 2016 ini. Nah ini masjid Kiblaten kalau salah ya. Kemudian ada masjid di, nah ini sampai ke Uhud. Kita sampai ke Uhud, kemudian kita lihat, nah ini masjid yang masjid Kiblaten ini. Nah kemudian, nah ini yang masjid Kuba. Ada tulisannya di sini, keistimewaan Masjid Kuba itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi tsumma ata bi masjidi Kuba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka umratin. Barang siapa yang bersuci fi baitihi, kalau fi baitihi itu berarti yang disebut Baitullah itu berarti Ka'bah. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram begitu kan, kemudian dia datang ke Masjid Kuba dan sholat di masjid itu, kana lahu ka umratin. Rawahu Ibnu Majah bisanatin sahih. Berarti diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sahih. Ini tadi yang tidak terbaca, terbacanya kana lahu ka ajri umratin. Kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci di baitihi berarti di Ka'bah, kemudian datang ke Masjid Kuba, wa shalla fihi dan sholat di dalamnya, maka akan mendapat pahala ka ajri umratin. Jadi umrah kalau di sini itu kan paling tidak minimal, Pak Taufik ini yang tahu persis harganya itu. Umrah itu berapa Pak Taufik? 30 juta ya. Nah, 30 juta. Ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu? Kalau ke Mekah dulu berarti di Mekah, kemudian bersuci, kemudian datang ke Madinah, datang ke Masjid Kuba ini, maka pahalanya itu seperti umroh. Ya, berarti kan susah untuk sampai ke sana itu. Untuk ke masjid itu kan susah. Ke Masjid Kuba. Nah, ini Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah ketika hijrah. Hijratun Nabi itu
pertama kali datang ke Kuba ini dan mendirikan Masjid Kuba ini. Nah, itu berarti masjid yang pertama didirikan sebelum Masjid Nabi tadi. Nah, kita lihat, nah inilah Uhud. Jadi Uhud itu berarti dataran tinggi, ya ini dikatakan Jabal Uhud, berarti gunung, walaupun tidak setinggi seperti gunung-gunung kita ini, tetapi ini sekitar DPL itu sekitar 1000 meter DPL. Ya, jadi dataran tinggi begini, ini gunungnya. Kemudian disinilah Rasulullah SAW berperang dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini berarti dari Mekah, mereka menuju ke sini untuk berperang dengan kaum muslimin karena mereka ingin balas dendam ketika pada tahun kedua ada perang Badar itu mereka kalah. Nah, mereka ingin membalas dengan pasukan yang besar. Kalau di dalam perang Badar itu kaum muslimin sekitar 300 pasukan, kaum Quraisy itu 1000. Nah, sekarang 3 kali lipat. Orang-orang Quraisy itu 3000 orang, kemudian kaum muslimin 1000 orang. Nah, ini bertemu di Bukit Uhud ini. Nah, bagaimana persiapan kedua pasukan ini? Nabi Muhammad SAW memimpin sendiri dengan memakai pakaian besi. Kemudian orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sofyan bin Harb. Nah, Abu Sofyan waktu itu belum Islam. Islamnya Abu Sofyan itu setelah nanti Fathu Makkah. Setelah Mekah itu ditundukkan oleh kaum muslimin tahun ke-8 kalau itu. Nah, kembali lagi ke Uhud ini. Uhud ini dijaga oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin banyak, sebanyak 1000 orang tadi, tetapi ada yang membelot. Ketika keluar dari Madinah itu 1000, tetapi sebelum sampai peperangan sudah dekat dengan Uhud ini, masih di luar Uhud, ada yang belot. Yang belot itu sekitar 300 orang, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Nah, berarti Abdullah bin Ubay ini tidak taat perintah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum perang dengan anggotanya sekitar 300 orang itu meninggalkan Uhud, kembali lagi ke Madinah. Nah, sehingga pasukan kaum muslimin tinggal sekitar 700-an. Nah, dari 700 itu sudah dibagi beberapa divisi untuk mempertahankan masing-masing tempatnya, disertai dengan 50 pemanah. Dan 50 pemanah ini harus menempati tempat yang tinggi, Uhud di sini, di atas bukit. Nah, dari 50 itu ketika perang,
pada awalnya kaum muslimin memenangkan situasi. Nah, ketika memenangkan situasi, maka ada harta orang-orang Quraisy yang ditinggal. Orang-orang Quraisy ada di sekitar sini, di bawah bukit. Nah, para pemanah itu 40 orang lari mengejar ghanimah itu, mengejar rampasan perang. Nah, yang tinggal di atas tinggal 10 orang. Dan 10 orang inilah yang menjaga Uhud. Maka dengan mudah yang namanya Khalid bin Walid, pasukan dari Quraisy, saat itu juga Khalid bin Walid belum Islam. Kemudian mereka lari ke atas gunung dan menempati posisi yang strategis ini. Nah, disitulah hanya dipertahankan 10 orang sehingga mereka ini mengalami kekalahan, yang akhirnya perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah itu akhirnya dimenangkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, mengapa demikian? Karena yang pertama-tama sekali adalah mereka tidak patuh kepada pimpinan, tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW karena memburu harta tadi. Sudah ada ghanimah, kemudian diburu. Nah, karena memburu harta itulah maka terjadi kekalahan. Nah, ini antara lain sehingga di dalam perang Uhud ini kalau sudah maju perang tidak ada yang harus meninggalkan peperangan, seperti Abdullah bin Ubay tadi. Nah, itu yang pertama, yang tidak taat kepada perintah Rasul. Kemudian yang kedua, mereka meninggalkan tempat yang sudah ditentukan, yaitu di atas bukit. Nah, yang ketiga ini mengapa? Karena mereka sudah menginginkan harta rampasan. Perang belum selesai, tetapi mereka sudah tergiur dengan ghanimah atau rampasan perang itu. Artinya mereka lebih suka hubbud dunya daripada mempertahankan peperangan yang belum selesai itu. Nah, itu antara lain hikmah dari perang Uhud. Dan perang Uhud ini termasuk ghazwah, ya. Ghazwah itu berarti peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian syariah, peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Nah, dari peristiwa ini hikmah bagi kita adalah agar kita di dalam berjamaah berislam itu harus mengikuti dan taat kepada imamnya, kepada pemimpinnya. Pemimpinnya mengatakan begini harus dituruti. Jangan sampai meninggalkan pertempuran peperangan tadi. Jangan sampai tergiur dengan adanya ghanimah. Nah, kalau ini kita bisa ambil hikmah dan kita laksanakan pada hari-hari yang seperti ini, maka insya Allah akan jaya umat Islam itu sebagaimana kejayaan ketika perang Badar.
Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat lagi situasi Uhud tadi. Nah, ini kita lihat situasi Uhud itu dari balik, karena sudah tidak bisa kita lihat dari dekat atau naik Gunung Uhud ini tidak bisa. Kalau kita masih bisa naik ke Jabal Nur ya. Jabal Nur itu berarti turunnya Al-Quran pertama kali, Iqra itu kan. Nah, itu masih bisa. Kemudian ke Jabal Rahmah juga bisa. Cuma akhir-akhir ini Jabal Rahmah itu dipagari. Tidak boleh dekat-dekat lagi dengan Jabal Rahmah itu. Nah, tapi kalau Jabal Nur masih bisa. Naik dari Jabal Nur itu berarti habis subuh begini, naik itu sekitar 2 jam sampai di atas. Kemudian di situ kita melihat gua Hira, dan di gua Hira itulah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama itu. Nah, itu kalau yang di Gunung Uhud tadi itu sudah dipagari sehingga kita tidak bisa masuk ke sana. Hanya kita melihat dari jauh seperti ini. Nah, itu antara lain pelajaran yang kita ambil dari perang Uhud. Mudah-mudahan dari pengalaman Nabi Muhammad SAW di dalam perang Uhud ini kita bisa mengambil ibrahnya. Saya kira cukup ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan ahad depan. Prof. Masruhan bisa meneruskan yang lain dulu. Nah, kita nanti sambung kepada peperangan selanjutnya, Sirah Nabawiyah, dengan tahun keempat Hijriah tidak ada peperangan, tapi nanti tahun kelima itu terjadi namanya Perang Ahzab. Nah, itu nanti kita lanjutkan pada hari Ahad selanjutnya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.